Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis, kelanjutan pembahasan yang kemarin. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia selain sel volta yang sudah kita bahas. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang memanfaatkan energi listrik. Jadi energi listrik dimanfaatkan untuk melaksanakan reaksi redoks yang semula berjalan tidak spontan atau tidak terjadi. Dengan dibantu dengan listrik, maka reaksi redoks itu akan berlangsung. Tentu ini merupakan kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta adalah reaksi redoks yang berjalan spontan menghasilkan listrik, sedangkan sel elektrokimia adalah memanfaatkan listrik untuk terjadinya reaksi redoks. Sel elektrolisis secara umum digambarkan seperti ini. Anda pernah belajar tentang uji daya hantar listrik pada pelajaran kelas 10? Nah, tentu saja sangat mudah dipahami jika ada dua batang elektroda yang kita sebut anoda dan katoda dimasukkan di dalam larutan elektrolit dan dihubungkan dengan arus listrik, maka ion-ion yang ada pada larutan elektrolit yang bergerak bebas ini ada ion positif atau kation dan ion negatif atau anion akan menghantarkan arus listrik atau listrik yang masuk melalui penghantar. Ya. Kation atau ion positif akan bergerak pada salah satu kutub dan anion juga bergerak pada kutub yang lain. Berkumpulnya kation pada suatu tempat, maka elektroda tersebut dinamakan dengan katoda. Sedangkan berkumpulnya ion positif atau anion pada suatu tempat atau elektroda dinamakan dengan anoda. Sehingga adanya ion-ion positif, ion positif tertarik pada kutub elektroda tertentu atau yang tadi kita sebut dengan katoda menunjukkan bahwa katoda itu berkutub negatif lawan dari ion positif. Ingat hukum fisika bahwa positif tertarik ke negatif, negatif tertarik ke positif. Nah, anion yang bermuatan negatif tertarik ke kutub yang positif. Nah, kutub positif pada elektroda tadi kita sebut sebagai anoda karena tempat berkumpulnya anion. Sehingga sekali lagi pada elektrolisis, maka nanti katoda itu adalah elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan anoda itu adalah elektroda yang bermuatan positif. Silakan dihafalkan, katoda negatif, anoda positif. Kenapa atau kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Singkatannya kenapa? Nah, sekali lagi, ketika ion-ion positif atau negatif ini berkumpul pada katoda atau anoda, tentu di sanalah nanti akan terjadi reaksi redoks. Sehingga reaksi redoks itu nanti akan terjadi pada kutub anoda dan kutub katoda. Prinsip pada elektrokimia bagaimana? Kita ingat kemarin dalam elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis, pada katoda akan terjadi reduksi, pada anoda selalu terjadi oksidasi, krau atau karet anoks. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi pada katoda akan ada reaksi-reaksi reduksi, pada anoda akan terjadi reaksi-reaksi oksidasi. Sekali lagi kita simpulkan, bagian-bagian dari sel elektrolisis meliputi yang pertama adanya larutan elektrolit, yang kedua ada anoda positif, tempat terjadinya oksidasi, katoda elektroda negatif, tempat terjadinya reaksi reduksi, ada penghantar dan ada sumber arus.
Nah, kemudian ada dua masalah penting yang akan dibahas pada bagian ini. Yang pertama adalah zat apa yang akan dihasilkan pada anoda dan katoda. Maka nanti kita melihatnya dari sisi bahan anoda dan elektrolit yang dielektrolisis. Yang kedua, berapa jumlah zat yang dihasilkan di anoda atau di katoda? Maka faktor yang dilihat adalah jumlah muatan listrik, waktu, dan kuat arusnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana kita akan bisa mengetahui atau bisa memprediksi zat apa yang dihasilkan pada anoda dan katoda. Maka kita akan pelajari dulu tentang reaksi-reaksinya. Yang pertama, reaksi-reaksi pada anoda. Untuk mohon diperhatikan dengan serius di sini. Pada anoda, sekali lagi adalah reaksi oksidasi. Nah, yang harus kita perhatikan pertama, ya, prioritas pertama sebelum kita melihat yang lain adalah yang pertama, bahan anodanya. Jika bahan anodanya tidak inert, ya, jika bahan anodanya tidak inert, yaitu selain C dan PT, maka anoda itu sendiri yang teroksidasi. Seperti reaksi ini, L menjadi L, N plus ditambah sejumlah elektron. Elektron bermuatan negatif tandanya min. Sebagai contoh misalnya besi, Fe menjadi Fe2 plus 2 elektron, misalnya begitu. Karena besi bukan C dan bukan PT, maka kalau nanti anodanya terbuat dari besi, maka reaksinya adalah Fe menjadi Fe2 plus 2E misalnya. Namun, ya, yang pertama dilihat adalah bahan anodanya. Namun, kalau bahan anodanya itu adalah C atau PT itu, yaitu anoda inert namanya, maka harus dilihat bukan pada anodanya, tetapi dilihat dari elektrolitnya. Kenapa? Karena C dan PT tidak bereaksi. Nah, mari kita lihat bahannya. Kalau bahannya, maka yang pertama kita lihat dulu adalah wujudnya. Jika elektrolit yang dielektrolisis adalah lelehan atau cairan murninya, berarti tidak mengandung air, maka seandainya dia adalah XY, maka yang teroksidasi adalah ion negatifnya. Ion negatifnya misalnya Y2-. Dia akan tereduksi berarti ditambah elektron, ya, menjadi Y2, menjadi gas Y, gitu ya. Kalau disetarakan berarti 2Y, maaf ini salah, 2Y ditambah 2 elektron menjadi Y2. Kemudian yang kedua, jika bukan lelehan, bukan cairan, dan bukan anoda selain jika anodanya adalah C dan PT atau PT, maka dilihat kalau elektrolitnya adalah berupa larutan, maka lihat ion negatifnya. Apa ion negatifnya? Jika ion negatifnya itu OH-, yaitu suatu basa, maka OH- itu yang akan teroksidasi. Coba ini reaksinya dihafalkan. 4 OH- menjadi O2 plus 2H2O plus 4 elektron. Ini reaksinya. Ya. Kemudian tetapi kalau bukan basa melainkan ion Z-, ya, maka kalau ada ion Z-, maka ion itu yang akan teroksidasi seperti contoh yang tadi, ya. Kemudian jika anionnya bukan OH-, bukan Y-, tetapi anion yang mengandung oksigen, misalnya SO4 2-, ya, YO2M-, ini secara umum, maka yang teroksidasi bukan ion ini, melainkan adalah H2O. Reaksi oksidasinya H2O adalah menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Ya, agak sedikit berbeda dengan oksidasi OH-, ya. Nah, 2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Ini juga tolong untuk dihafalkan.
Kemudian yang kedua, reaksi pada katoda. Apa yang terjadi pada katoda? Yaitu reaksi reduksi. Sekali lagi, pada katoda terjadi reduksi. Untuk katoda berbeda dengan anoda tadi. Kalau anoda, bahan anodanya akan ikut reaksi kalau dia adalah tidak inet. Tetapi untuk katoda, baik inet maupun tidak inet, bahan katodanya tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah elektrolitnya. Maka langsung kita bahas elektrolitnya, yaitu ion positifnya. Yang pertama, jika elektrolitnya berupa lelehan atau cairan murni, maka yang tereduksi adalah ion positifnya. Ion positifnya misalnya X+ menjadi ditambah elektron reduksi ya, menjadi X. Kemudian jika berupa larutan bukan lelehan, maka harus dilihat yang pertama. Jika kationnya adalah H+ asam ya, maka H+ akan direduksi menjadi H2. Reaksinya 2+ plus 2 elektron menjadi H2. Kemudian yang kedua, jika kationnya selain golongan 1A, 2A, Al dan Mn, ingat golongan 1A itu adalah Li, Na, K, Rb, CSFR. Sedangkan golongan 2A ingat Be, Mg, D, besok minggu sarapan bareng rame-rame ya. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Nah, maka kation selain ini akan tereduksi menjadi ini X+ menjadi X ya. Tetapi jika kationnya adalah golongan 1A, 2A, LMN misalnya Na+, atau K+, atau Ca2+, Al3+, Mn2+, gitu ya, maka ion-ion ini tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah airnya. Reaksi reduksi air adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Ya, ini perlu dihafalkan ya. Sebagai contohnya, coba mari kita perhatikan contoh ini. Yang pertama, lelehan MgCl2 dengan elektroda Pt, dan yang kedua dan yang ketiga nanti kita akan coba untuk menganalisis reaksi-reaksinya di anoda, di katoda, dan bagaimana reaksi totalnya atau reaksi jumlah keduanya. Kemudian zat apa yang dihasilkan di anoda dan di katoda sebagai hasil elektrolisis. Yang pertama, untuk lelehan MgCl2 dengan elektroda Pt, maka sebelum kita kerjakan, kita analisis dulu spesies apa yang ada pada elektrolisis itu. Kalau masih susah membayangkan, coba gambarkan sel elektrolitnya. Di cairan MgCl2 kemudian ada elektroda dicelupkan Pt dan Pt. Kita tahu Pt itu tadi adalah elektroda yang inet atau tidak bereaksi. Maka di sana kita lihat dulu spesies pertama ada elektroda positif dan negatif terbuat dari Pt, sama-sama Pt ya. Ada ion Mg2+, ada ion Cl-. Karena Pt tidak bereaksi, kita coret saja dulu, coret, sehingga yang kemungkinan bereaksi tinggal dua, yaitu Mg2+ dan Cl-. Maka Mg2+ akan menuju kutub negatif atau katoda, sedangkan Cl- akan menuju ke kutub positif atau ke anoda. Jadi karena Pt inet maka tidak ikut reaksi, maka yang bereaksi adalah Mg2+ di katoda dan Cl- di anoda. Bagaimana reaksinya? Pada anoda terjadi oksidasi. Kalau Cl- akan teroksidasi naik menjadi plus atau 0. Cl- tentunya akan menjadi Cl2 karena tidak ada Cl+ ya. Cl2 plus 2 elektron. Sesuai dengan contoh pada kaidah di atas, X- menjadi X2. Kemudian pada katoda
akan datang Mg2+. Mg2+ akan reduksi diturunkan dengan ditambahkan elektron menjadi logam Mg. Nah, reaksi masing-masing di anoda ini, di katoda ini, kalau kedua reaksi ini kita jumlahkan disebut dengan reaksi total. Sehingga reaksi totalnya adalah kita jumlahkan kiri dikumpulkan kiri, kanan dikumpulkan kanan. Jumlah elektron yang kita samakan nanti, karena kebetulan ini elektronnya 2 di anoda 2, di katoda juga 2, maka kita tidak perlu menyamakan lagi. Sehingga reaksinya adalah Mg2+ plus 2Cl- menjadi Mg plus Cl2. Sehingga hasil reaksi di anoda adalah Cl2, sedangkan di katoda dihasilkan logam Mg. Ya, sekarang untuk larutan yang kedua, larutan CuSO4 dengan anoda Cu dan katoda Cu. Kita tulis dulu spesies yang ada, anoda Cu, katoda Cu, ada ion Cu2+, ada ion SO4 2-, karena larutan berarti ada H2O. Nah, kita coret yang tidak bereaksi. Pada katoda bahan katoda tidak bereaksi, kita coret. Pada anoda karena terbuat dari Cu, maka anoda itu yang akan bereaksi. Sehingga, nah kalau pada anoda atau positif maka ion minnya siapa? Nah, kebetulan ion SO4 2- kita coret tidak bereaksi. Tinggal ion positif. Ion positif adalah Cu2+-nya. Cu2+ akan bereaksi karena Cu2+ itu bukan golongan 1, 2, Al dan Mn. Maka H2O tidak bereaksi. Di spesies yang bereaksi tinggal anoda dan ion Cu2+ di katoda. Maka reaksinya di anoda Cu akan menjadi Cu2+ dioksidasi, jadi Cu-nya akan menjadi ion larut. Kemudian kemudian pada katoda Cu2+, ion Cu2+ pada katoda akan tereduksi menjadi Cu. Keduanya elektronnya sama, kalau kita jumlahkan total akan kita dapatkan Cu plus Cu2+ pada Cu2+ plus Cu. Nah, ingat sebelum kita akhiri, maka ini masih reaksi campur ya, ada ionnya, ada yang tidak ion, maka kita gabungkan dulu biar mudah dipahami spesiesnya nanti. Karena SO4 tidak bereaksi tadi ya, SO4 2-, maaf bukan 2+ ya. Kita jumlahkan lagi SO4 2-, SO4 2- di kiri dan di kanan. SO4 2- tentu saja mestinya gabungnya dengan Cu2+. Maka kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah Cu plus Cu SO4 menjadi yang kanan juga CuSO4 plus Cu. Apa artinya? Sebelum reaksi yang sebenarnya adalah ada anoda dan dalam larutan CuSO4. Setelah reaksi maka akan ada katoda Cu ya. Di katoda akan terdapat Cu, mengendap Cu, dan larutannya juga tetap masih berupa CuSO4. Jadi hasil di katoda adalah endapan Cu, sedangkan di anoda terjadi pengurangan anoda atau Cu-nya larut menjadi CuSO4. Yang ketiga, larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. Ya, karbon adalah elektroda yang inert atau tidak bereaksi, maka tentu saja kita coret saja karbonnya, tidak ikut bereaksi. Spesies yang mungkin selain anoda dan katoda adalah Cu2+, SO4 2- dan H2O karena larutan ya. Maka spesies yang mungkin bereaksi adalah Cu2+ itu bukan golongan 1A, 2A, dan ALMN, maka Cu2+ bereaksi. SO4 tidak bereaksi karena SO4 2- itu termasuk ion yang mengandung oksigen. Ion yang mengandung oksigen tidak ikut bereaksi. Sebagai gantinya yang bereaksi adalah H2O. Jadi Cu2+ akan bereaksi di katoda, sedangkan H2O akan menggantikan SO4 2- menuju anoda positif. Maka reaksi di anoda adalah H2O teroksidasi menjadi
oksigen plus 4H plus 4 elektron. Ingat di hafalan tadi. Kemudian di katoda Cu2 plus akan direduksi menjadi Cu. Lihat di kaidah atau di langkah-langkah petunjuk awal tadi. Karena jumlah elektronnya beda, ini 4, ini 2, kita samakan. Yang pertama kita kalikan 1, yang kedua kita kalikan 2 semuanya. Sehingga reaksi totalnya nanti kita akan dapatkan 2O plus, ini dikalikan 2 CO2 plus, elektronnya habis, menjadi oksigen plus 4H plus 2Cu. Ada ion yang tidak bereaksi yaitu SO4 2-, kita tambahkan lagi ya, di kiri 2, di kanan 2 sebanyak sejumlah. Dengan apa kira-kira pasangannya SO4 itu? Pasangan SO4 kira-kira yang pertama di kiri itu dengan Cu, maka sejumlah Cu-nya tentu saja. Perhatikan rumus senyawanya yang semula ya, sehingga SO4-nya kita kalikan 2, kiri yang kanan juga harus dikalikan 2. Ketika kita jumlahkan semuanya, kita akan mendapatkan 2O plus 2CuSO4 menjadi oksigen plus 2SO4 plus 2Cu. Maksudnya apa? Di dalam reaksi total ini akan terjadi reaksi oksidasi air menjadi O2 plus H+. CuSO4-nya, Cu-nya akan reduksi menjadi Cu atau logam Cu. Jadi hasil reaksinya di anoda adalah gas oksigen dan asam. Asamnya adalah asam sulfat ya, gabungan tadi ya. H plusnya tadi adalah asam sulfat, sedangkan di katoda akan terdapat endapan Cu. Ini contoh-contoh reaksi pada